Oke, halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang Dewa Heimdall. Dan kenapa aku bahas itu? Karena aku tertarik dengan Dewa Heimdall yang ada di game God of War Ragnarok, game yang baru-baru ini rilis. Jadi kita bahas Dewa Heimdall yang versi game God of War-nya dulu, kemudian kita bahas yang versi mitologi Nordiknya. Jadi konten ini bakal spoiler buat kalian yang belum menamatkan game God of War Ragnarok, atau buat yang belum tahu dengan alur cerita dari game God of War Ragnarok ini. Jadi kalau kalian nggak mau kena spoiler, kalian skip dulu, tamatin dulu gamenya, baru balik lagi ke sini. Oke, kita mulai Dewa Heimdall yang ada di game God of War-nya dulu. Backstory-nya atau cerita latarnya, Dewa Heimdall ini adalah anak dari Dewa Odin dan Blodugada. Ini aku nemu di website fandom ya. Dewa Heimdall tumbuh di Asgard bersama dengan Baldur. Dan ketika dewasa, Dewa Heimdall diberi trompet Gjallarhorn oleh ayahnya, oleh Dewa Odin. Lalu ditugaskan untuk melindungi Asgard dan memperingatkan kepada Dewa-Dewi Aesir dengan trompetnya kalau misalnya terjadi Ragnarok. Dimulainya perang Ragnarok kalau musuh sudah mulai datang untuk menyerang. Dalam waktu yang bertahun-tahun, setiap pertempuran yang dialami oleh Dewa Heimdall sama sekali tidak tersentuh ataupun dia tidak pernah terluka dalam setiap pertempurannya. Dewa Heimdall juga pernah berpartisipasi dalam pengamanan pemberontakan yang dilakukan oleh Frey, Durlin, dan kurcaci-kurcaci yang lain. Ini yang pernah disinggung sama Durlin ya dalam gamenya, yang mana Frey istri Kratos dengan Durlin ini menjadi pemimpin dari pemberontakan tersebut. Tapi pemberontakan mereka gagal. Dewa Heimdall berhasil mengamankan mereka. Nah, jadi di dalam game God of War Ragnarok, Dewa Heimdall pertama kali muncul di atas tembok Asgard ketika Atreus memanjat temboknya dan hampir sampai di puncak temboknya. Disitulah pertama kali Dewa Heimdall muncul. Dan kesan yang kita dapat dari Dewa Heimdall ini, dia adalah sosok yang tidak menyenangkan, terutama buat Atreus. Dewa Heimdall di sini sangat-sangat membenci ras Giant, ras Jotun. Karena Atreus mengaku dari ras Giant, makanya Dewa Heimdall sangat membenci Atreus. Jadi ketika Atreus datang, bukannya disambut selayaknya tamu, tapi malah diajak adu mekanik. Dan di sini kita bisa melihat beberapa kemampuan dari Dewa Heimdall. Dia bisa menangkis dan menghindari semua serangan yang dilancarkan oleh Atreus. Kenapa bisa seperti itu? Itu karena Dewa Heimdall memiliki indera yang sangat tajam, terutama di bagian penglihatan dan pendengarannya. Bahkan Dewa Heimdall bisa membaca niat seseorang. Jadi sebelum Atreus akan melancarkan serangan-serangannya, beberapa waktu atau beberapa detik sebelumnya Dewa Heimdall itu udah ngebaca niat Atreus. Kalau dia itu pengen ngapain, mau manah bagian mana, atau mau nyerang seperti apa. Jadi dengan kemampuan membaca niat tersebut, Dewa Heimdall satu langkah lebih maju untuk mengambil keputusan apakah dia menghindarinya atau menangkisnya. Dia udah tahu duluan serangan apa berikutnya. Terus ketika Dewa Heimdall ingin menyiksa Atreus lebih parah lagi, untungnya Dewa Thor datang untuk memisahkan mereka berdua. Dan gak lama kemudian Dewa Odin pun datang. Dan di sini bisa kita lihat juga kalau Dewa Heimdall itu bisa membaca pikiran. Dia udah membaca pikirannya Atreus kalau Atreus ini udah berencana untuk mengkhianati Dewa Odin. Dan itu udah dilaporkan langsung sebenarnya kepada Dewa Odin di tempat itu. Tapi Dewa Odin tidak menanggapi serius perkataan Dewa Heimdall. Dan karena Dewa Heimdall adalah pengikut setia Dewa Odin, jadinya Dewa Heimdall mengalah. Dia nggak bersikeras dengan perkataannya. Kemudian Kratos yang mendatangi penjaga takdir mitologi Nordik, para Norns, mendapatkan informasi kalau anaknya Atreus bakal dibunuh oleh Dewa Heimdall di Asgard. Mengetahui takdir Atreus, Kratos berencana untuk membunuh Dewa Heimdall duluan. Kratos di sini mencoba untuk mengubah takdir Atreus. Kratos kemudian dibantu oleh Brok untuk mendapatkan senjata yang mampu mengalahkan Dewa Heimdall. Dan dapatlah senjata tombak Draupnir, yaitu gabungan dari ujung tombak dan cincin Draupnir. Singkat cerita, Kratos berada di alam Vanaheim untuk menyelamatkan saudara laki-lakinya Dewi Freya. Dewa Heimdall kemudian mendatangi Kratos dan mau nggak mau pertarungan di antara mereka berdua pun terjadi. Di sini kita bisa melihat kekuatan Dewa Heimdall lagi, yaitu dia bisa memperlambat waktu untuk sementara. Dia juga bisa menumbuhkan tangannya yang terputus dengan sihir. Kratos awalnya nggak mau ngebunuh Dewa Heimdall. Setelah memutuskan tangan Dewa Heimdall, Kratos menyuruhnya untuk pergi aja, dibiarkan hiduplah Dewa Heimdall ini. Tapi Dewa Heimdall menolak dan masih ingin terus menyerang Kratos. Hingga pada akhirnya mau nggak mau Kratos ini jadinya membunuh Dewa Heimdall. Kratos terpaksa untuk membunuh Dewa Heimdall. Jadinya Dewa Heimdall mati dengan tercekik, sesak napas mungkin. Dan itulah akhir dari cerita Dewa Heimdall di game God of War Ragnarok. Terus bagaimana dengan cerita mitologi Nordiknya? Dewa Heimdall adalah penjaga pintu gerbang Asgard. Dia berjaga di ujung Bifrost atau pelangi. Di mitologi Nordik, pelangi ini adalah jembatan untuk menuju ke Asgard. Nah, Dewa Heimdall berjaga di ujung pelangi, di ujung Bifrost.
tapi di ujung yang ada di Asgard, bukan yang di satu lagi. Indranya sangat tajam, terutama di bagian penglihatan dan pendengaran. Mungkin itulah sebabnya Dewa Heimdall ini cocok banget sebagai penjaga gerbang Asgard, karena dia masih bisa melihat dengan jelas dengan jarak yang sangat jauh. Terlepas mau itu siang mau itu malam, penglihatannya ini sangat-sangat tajam. Untuk pendengarannya juga sangat sensitif. Bahkan dia bisa mendengar suara rumput yang tumbuh dan suara wol yang tumbuh di badan domba. Dewa Heimdall bahkan hanya butuh waktu tidur yang sangat sebentar. Kalau kita biasanya tidurnya itu 6 jam atau 8 jam, Dewa Heimdall ini kurang dari 1 jam pun dia bisa. Dan itu udah cukup baginya. Jadi memang bener-bener cocok banget lah Dewa Heimdall ini sebagai pengawas dan penjaga gerbang Asgard. Bisa diibaratkan kalau Dewa Heimdall ini sebagai roh penjaga rumah gitu. Nah, jadi ketika Ragnarok nanti ini terjadi, Dewa Heimdall itu bakal melihat dari jauh kalau ada pasukan dari ras Giant dan pasukan Hel yang hendak menyerang Asgard. Nah, ketika Dewa Heimdall melihat itu, dia akan meniupkan trompet Jallarhorn-nya, yang mana suaranya akan terdengar di seluruh alam, di 9 alam Nordik ini. Dan itu untuk memperingatkan para dewa kalau perang Ragnarok akan dimulai. Jadi, para dewa harus bersiap-siap kalau mendengar suara trompet itu. Gitu, my brother. Nah, ada satu hal yang pasti membuat kalian bingung karena ini sangat tidak masuk akal dan aneh. Ini mengenai kelahiran Dewa Heimdall. Dikatakan Dewa Heimdall itu lahir dari 9 ibu. Nah, loh, gimana tuh ceritanya lahir dari 9 ibu? Apakah kepalanya dari ibu yang pertama, kakinya dari ibu yang kedua, badannya dari ibu yang ketiga? Kalian pasti bingung dan aku juga bingung. Jadi kelahiran Dewa Heimdall yang dari 9 ibu itu sangat-sangat aneh. Dan nggak tahu gimana cara mengimajinasikannya. Dan ibunya Dewa Heimdall itu semua dari ras Giant. Jadi Dewa Heimdall nggak 100% dari keturunan dewa. Dia blasteran sama ras Giant. Cuman ayahnya tetap ya, yaitu Dewa Odin. Untuk gambarannya, Dewa Heimdall digambarkan sebagai pria yang tampan dan berkulit putih. Tapi kata putih di sini nggak cuma menjelaskan warna kulit doang. Kata putih di sini berkaitan juga dengan keindahan, kebaikan, dan kejujuran. Ya, seperti layaknya filosofi warna putih lah. Suci. Jadi walaupun kita lihat di Marvel itu Dewa Heimdall berkulit hitam, asalkan dia baik, dia itu sudah mengikuti referensi dari mitologi Nordiknya. Karena referensinya putih yang dimaksud itu bukan cuma menjelaskan warna kulit, bisa aja menjelaskan kebaikan dan kejujurannya. Dan oh ya, seperti dewa-dewa yang lain, Dewa Heimdall punya kendaraannya sendiri, yaitu seekor kuda yang bernama Gulltoppr. Di mitologinya kuda, tapi di game God of War Ragnarok bentukannya tidak terlihat seperti kuda, malah bentuk yang lain. Untuk cerita yang terkait dengan Dewa Heimdall ini sangat sedikit ya coy. Apalagi cerita yang berpusat pada Dewa Heimdallnya. Contohnya itu cerita pada saat palu Mjolnir Dewa Thor itu hilang. Dan ketika diselidiki oleh Loki, ternyata palu itu dicuri oleh raksasa Thrym, Raja Jotun, Raja ras raksasa pada saat itu. Nah, Dewa Thor kan gak bisa apa-apa tuh tanpa palu Mjolnirnya. Apalah daya Dewa Thor tanpa palu Mjolnir gitu kan. Jadinya para dewa rapat bagaimana cara merebut palu Mjolnir itu kembali. Dan disinilah Dewa Heimdall mengusulkan kalau Dewa Thor ini nyamar aja jadi Dewi Freya, karena raksasa Thrym ini naksir sama Dewi Freya. Dia juga membuat kesepakatan kepada Loki pada saat itu, kalau mau palu Mjolnirnya balik, kita barteran sama Dewi Freya. Antara palu Mjolnir dan Dewi Freya barter. Cuman ya mau nggak mau Dewa Thor nyamar jadi Dewi Freya. Dan pada akhirnya dia berhasil mendekati palu Mjolnir, dia langsung menggapai palunya dan membantai semua ras raksasa yang ada di sana. Ada cerita juga kalau Dewa Heimdall dan Loki ini pernah bertarung dalam bentuk shield atau segel. Jadi sepertinya Loki ini mencuri kalung Dewi Freya dan Dewa Heimdall mencoba untuk mendapatkannya kembali. Dan ceritanya cuma sampai di situ doang. Kita nggak tahu bagaimana akhir dari pertarungan mereka. Tapi ada salah satu bagian catatan di dalam prosa Edda yang menuliskan salah satu julukan Dewa Heimdall, yaitu penemu kalung Dewi Freya. Jadi berdasarkan julukannya ini, penemu kalung Dewi Freya, kita bisa asumsikan, kita bisa bilang kalau Dewa Heimdall itu berhasil mendapatkan kembali kalung Dewi Freya. Terus dalam puisi Rikstula, di sini nama tokohnya ditulis Rik sebenarnya, R-I-G. Tapi dipercaya ini adalah nama lain dari Dewa Heimdall. Dan cerita ini menggambarkan 3 kelas sosial, yaitu budak, rakyat jelata, dan bangsawan. Jadi suatu hari Dewa Heimdall mengunjungi suatu rumah. Di sana ada sepasang kekasih, yaitu Ai yang cowok dan Edda yang cewek. Mereka duduk bersama dan pasangan tersebut menyajikan roti doang. Roti yang tebal, nggak ngembang. Itu menandakan bahwa mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu. Dewa Heimdall kemudian menginap di sana dan 9 bulan kemudian lahirlah seorang anak dari pasangan Ai dan Edda ini. Nama anak itu adalah Thrall. Thrall di sini memiliki kulit keriput, muka yang jelek,
burik, kotor, punggung yang bengkok atau bungkuk, dan baju yang kotor. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena hari-hari yang dia jalanin itu seperti budak. Sepanjang hari dia membawa kayu bakar, memelihara babi, bercocok tanam, dan membersihkan kotoran. Itulah kenapa Thrall jadi burik. Nah, berikutnya Dewa Heimdall bertemu dengan sepasang kekasih lagi, yaitu Afi dan Ama. Di sini mereka lebih baik ketimbang pasangan yang sebelumnya. Bajunya lebih rapi, lebih bersih, kegiatan mereka itu juga menenun, mengukir, penjaga tanah, dan lain-lain. Kerjaan-kerjaan rakyat jelata lah. Dan hal yang sama pun terjadi. Dewa Heimdall duduk-duduk dengan mereka dan menginap di sana. Dan 9 bulan kemudian lahirlah seorang anak dari pasangan Ai dan Ama ini, yang mereka beri nama Karl. Ketika Karl dewasa, dia akan menjadi penjaga pertanian, peternak, dan lain-lain. Dan terakhir, Dewa Heimdall bertemu dengan sepasang kekasih yang bernama Fatir dan Motir. Mereka ini adalah pasangan kelas bangsawan. Yang cowok sedang membuat busur untuk memanah, karena memanah itu adalah kegiatan untuk orang-orang bangsawan. Sedangkan yang cewek sedang menguatkan citra dirinya, menggunakan perhiasan, gaun yang indah, topi yang bagus, dan skincarean biar putih. Karena kulit putih itu menandakan kalau dia adalah wanita bangsawan yang kerjaannya nggak di luar dan nggak terbakar oleh sinar matahari. Jadi dia putih, nggak hitam, nggak gosong. Mereka duduk bersama dan Dewa Heimdall disajikan roti tipis, daging yang dimasak dengan sangat enak, dan secangkir minuman anggur. Setelah 9 bulan kemudian anak mereka lahir yang diberi nama Jarl. Jarl tumbuh sebagai anak laki-laki yang cerdas. Sehari-harinya dia itu berburu, memanah, berpedang, pokoknya latihan lah, sehingga dia menjadi prajurit yang hebat. Dia nggak perlu lagi kerja, cari duit, tinggal latihan aja. Dewa Heimdall kemudian mendatanginya dan mengajarinya tentang runes, memintanya untuk mengklaim tanah, menaklukkan desa, dan lain-lain. Itulah peran Dewa Heimdall dalam cerita ini. Ya, memang ceritanya nggak semenarik Dewa Thor dan Loki. Dan sedikit juga cerita tentang Dewa Heimdall ini. Jadi kalau kalian kecewa tentang cerita Dewa Heimdall yang cuma gitu doang, tenang. Bukan cuma kalian. Aku juga kecewa. Karena mungkin banyak bagian dari cerita Dewa Heimdall ini yang hilang, yang tidak sempat diterjemahkan. Makanya cerita Dewa Heimdall cuman segitu doang. Jadi cerita mitologi Nordik ini sebenarnya seru kalau ceritanya tuh lengkap, nggak ada yang hilang. Dan ceritanya bisa lebih populer daripada Yunani mungkin. Dan bagian cerita yang hilang dari Dewa Heimdall ini yang sangat disayangkan banget menurutku adalah bagian kenapa Dewa Heimdall dan Loki ini bisa saling bertarung. Why? Kenapa? Nggak ada cerita bagaimana awalnya mereka ini saling membenci. Contohnya kayak Dewa Thor dan ular Jormungandr. Mereka kan saling membenci tuh. Nah, itu ada alasannya. Awal mulanya itu pada saat ular Jormungandr berubah menjadi kucing dan bertemu dengan Dewa Thor. Di sini mereka kayak adu kekuatan lah gitu. Dewa Thor nggak mungkin bisa mengangkat ular Jormungandr yang berubah jadi kucing itu. Dan ternyata bisa, kakinya terangkat satu dari tanah. Terus Dewa Odin dan Fenrir kan saling membenci juga tuh. Nah, itu ada alasannya. Karena Dewa Odin takut banget sama ramalan yang dia lihat, dia itu jadinya membelenggu Fenrir. Padahal Fenrir nggak ngelakukan kesalahan apa-apa. Cuman takut aja Dewa Odin sama Fenrir. Nah, karena Dewa Odin membelenggu Fenrir, Fenrir jadinya dendam sama Dewa Odin. Makanya di Ragnarok nanti Fenrir akan bertarung melawan Dewa Odin. Udah jadi incarannya Fenrir lah itu, Dewa Odin, pas perang nanti. Nah, Dewa Heimdall dan Loki ini saling bertarung alasannya kenapa? Tidak ada cerita yang menjelaskan itu. Paling ya kita cuman bisa berasumsi doang. Kalau Dewa Heimdall itu membenci Loki karena Loki selalu membuat masalah untuk Asgard. Dia selalu ngasih masalah untuk Dewa-Dewi Aesir. Kita cuman bisa berasumsi seperti itu. Dan pada saat Ragnarok tiba, Dewa Heimdall melihat pasukan ras Giant dan pasukan Hel, kemudian meniup trompet Gjallarhornnya untuk dimulainya perang Ragnarok. Dewa Heimdall pun beradu mekanik dengan Loki. Hingga pada akhirnya mereka saling tusuk-tusukan pedang dan sama-sama mati. Dan itulah pembahasan kita tentang Dewa Heimdall. Kalian mungkin kecewa karena ceritanya cuman gitu doang, nggak sedetail yang lain. Tapi ya itulah mitologi Nordik. Banyak yang kita tidak tahu tentang mitologi Nordik ya kan. Banyak cerita-cerita yang hilang, yang belum diterjemahkan. Apalagi cerita tentang awal mula Dewa Heimdall membenci Loki. Itu harusnya tuh penting banget tuh. Tapi sayangnya tidak ada. Jadi itu aja, Dewa Heimdall disebut sebagai dewa yang paling putih, paling tampan. Dan kata putih di sini nggak cuman menjelaskan warna kulit, tapi berkaitan juga dengan kebaikan dan kejujurannya. Dan kayaknya aku lupa jelasin ya, kalau giginya Dewa Heimdall itu warna emas. Kalian perhatikan aja di game God of War Ragnarok, giginya kan dibikin warna emas juga. Kalau di Marvel, emas nggak ya? Kalian lihat aja lah ini, giginya warna emas atau tidak.
Terus indranya sangat tajam, terutama di bagian penglihatan dan pendengaran. Dia bisa membaca niat sehingga dia satu langkah lebih maju untuk mengambil tindakan berikutnya. Dewa Heimdall juga punya kendaraan, yaitu kuda yang bernama Gulltoper. Dia lahir dari 9 ibu, yang mana itu fantasi yang sangat aneh dan sulit untuk diimajinasikan. Dan ibunya itu semua berasal dari ras giant, ras raksasa. Jadi Dewa Heimdall juga nggak 100% dari keturunan dewa. Dia blasteran. Dan banyak sih dewa-dewi di Asgard itu yang nggak 100% dewa. Banyak yang blasteran dari ras giant. Jadi silakan koreksi bila ada yang salah, silakan tambahin bila ada yang kurang. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di next video.